Baik, selanjutnya kita akan mendiskusikan atau tanya jawab gitu ya. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan oleh para peserta di chat room yang sudah ada di samping di sini. Baik, akan saya mulai dari untuk Pak Aziz Purwantoro gitu ya, untuk beberapa pertanyaan. Mohon maaf jika saya tidak bisa satu persatu untuk membacakan dari siapa, begitu saya akan mencoba untuk menggabungkan beberapa pertanyaan agar bisa lebih banyak untuk terjawabnya. Dan mohon maaf gitu ya kalau nanti ada yang terlewatkan karena ini waktu terus berjalan ya. Baik, Pak Aziz, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan indukan gitu ya, bagaimana ciri-ciri begitu atau kriteria gitu ya tanaman yang cocok untuk dijadikan sebagai indukan. Lalu bagaimana membedakan antara yang jantan dengan yang betina, begitu Pak Aziz. Ini ada beberapa pertanyaan begitu. Kemudian karena beberapa tanaman aglonema dan teman-temannya ini kan tidak bisa atau tidak selalu kita bisa mendapatkan bunganya gitu ya, sehingga bagaimana ini membedakan antara yang jantan dan betina. Silakan Pak Aziz. Ya, terima kasih. Jadi untuk tanaman aroid ini ya, mestinya Pak Greg lebih paham karena sudah langsung melakukan persilangan. Ya, jadi dalam kita menentukan, jadi itu satu bunganya itu kan ada apa betinanya dan ada polennya, ya. Betul ya Pak Greg ya. Sehingga mau jantan betinanya itu sekarang kita tinggal melihat yang kita inginkan tuh apa, kemudian misalnya saya nggak tahu, misalnya Pride Sumatera itu Pak Greg sebagai pejantan ya Pak ya? Pride Sumatera itu rotundumnya kita bisa gunakan sebagai pejantan. Yeah. Dalam arti Comutatum tricolor yang dari Filipina itu sebagai induk betinanya. Yeah. Nah, jadi yang paling penting ini bahwa pada aroid secara umum itu bunganya itu protogynous. Jadi protogynous artinya apa? Bahwa bunga betina yang kemudian itu terletak pada tongkol yang sama, mungkin saja bisa terletak pada dua bagian yang terpisah, seperti misalnya pada aglonema, pada philodendron, pada dieffenbachia, itu bagian yang di sini ada bunga betinanya itu terpisah dengan bagian yang ada bunga jantannya. Umumnya bagian yang di bawah itu adalah bagian di sini jadi female section, jadi bagian betina dari pebungaan. Nah, bagian yang atas itu umumnya terdiri dari bagian dari jantan. Nah, pada tanaman yang steril tentu serbuk tidak keluar, jadi cuma bunga betina lah yang di bawah yang bisa difungsikan. Nah, pada waktu bunga, maksudnya seludang bunga membuka atau sebelum membuka, sebetulnya bunga betina itu sudah siap untuk bisa buki. Jadi kita jangan di sini menunggu sampai antesis, maksudnya sampai bunga di sini seludang bunga betina atau seludang bunga secara keseluruhan itu membuka. Jadi kita bisa melakukan penyerbukan jauh sebelum bau yang menunjukkan bahwa antesis sudah terjadi itu jadi beberapa hari sebelumnya, maksudnya 2 hari sebelum antesis pun kita sudah bisa lakukan sebenarnya di sini katakan pembukaan seludang dan secara paksa tentunya, dan kemudian itu kita bisa di sini pakai serbuk yang ada untuk kemudian di sini mencoba untuk menginduksi pembentukan buah. Jadi pada dasarnya jadi di sini katakan keistimewaan atau juga di sini kesempatan untuk menyilang itu jadi pada di sini aroid bisa kemudian itu terutama yang berseludang bisa kemudian itu kita lakukan jadi dalam proses 2 atau 3 hari sebelum kemudian itu antesis atau pembukaan seludang terbuka. Jadi ini kesempatan jadi sebetulnya bisa panjang sekali. Jadi yang penting ada sumber polen, dan sumber polen ini kalau bisa kita tentu pakai selalu polen yang segar. Demikian Pak. Ya. Jadi betul tadi Pak Krekan sudah menyatakan kalau jadi bunga betina bagian bawahnya, jadi kan bentuknya kan panjang gitu ya, bagian bawahnya itu kan yang betina,
yang bagian atas itu polennya. Sehingga memang yang betina itu lebih masak lebih dulu, lebih dewasa cepat, jadi sudah bisa disilangkan. Sedangkan pada seludang yang sama, jantannya itu belum cukup masak untuk dijadikan sebagai polen sumber pejantannya. Ya, jadi itu tadi makanya dilakukan sebelum antesis itu akan jauh lebih bagus. Nah, yang ditentukan di sini yang kita jadikan induk betina itu mestinya adalah karakter yang memang sudah kita pahami itu bagus. Misalnya ya paling gampang daunnya lebar-lebar misalnya. Tapi coraknya kok biasa saja. Nah, kemudian kita akan mengambil polen dari tanaman yang coraknya biasa saja atau dia disinyalir punya kuat. Jadi kayak red Sumatra itu kan punya gen merah yang kuat. Sehingga dia dijadikan rotundum kok red Sumatra. Rotundum itu punya yang gen punya yang merah itu yang kelihatan kuat sehingga dijadikan pejantan yang bagus sehingga hasilnya mungkin seperti red Sumatra Pak ya itu tadi. Artinya daunnya itu kekar. Kalau dibandingkan dengan rotundum, daunnya itu kan lebih menyenangkan si red Sumatranya daripada rotundumnya karena rotundum itu kelihatan daunnya itu bukan sengkleh, lemas gitu. Jadi untuk menentukan yang betina itu kita pilih saja salah satu karakter yang memang sudah kuat dimiliki oleh tanaman itu, kemudian pejantannya itu kita hanya akan menambahkan sifat tambahan. Jadi misalnya supaya polanya lebih cantik lah. Kalau daun kan mestinya kita mencari ke polanya gitu ya. Jadi mungkin gambar daunnya itu lebih cantik yang seperti kita ngambil dari sumber yang memang punya pola bagus tapi mungkin daunnya bentuknya kecil-kecil atau seperti apa. Jadi itu ditentukan. Yang jelas ini ada dua karakter yang berbeda mestinya seperti itu. Ya. Nah, kemudian tuh perlu juga diketahui bahwa Pride of Sumatra itu sebetulnya itu silangan 2 kali. Jadi silangan pertama, jadi Comitatum tricolor dengan rotundum itu yang disebut hasilnya sebagai prekursor. Prekursor sendiri sebetulnya bisa dikatakan cikal bakal. Itu kemudian itu kecantikannya tidak seberapa. Nah, tadi kemudian itu setelah disilangkan kemudian itu dengan rotundum lagi sebagai pejantan, rotundum sebagai pejantan, barulah kemudian itu muncul Pride of Sumatra. Jadi di sini sifat rotundumnya jadi lebih kuat karena kemudian itu dia dipakai 2 kali sebagai indukan pejantan. Iya. Ya, jadi backcross ini. Terima kasih penjelasannya Pak Aziz, Pak Greg, luar biasa ini. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya untuk Pak Aziz juga, untuk Pak Greg juga ya, terkait dengan tanaman indoor gitu ya. Tanaman itu kan ada tanaman indoor, ada tanaman outdoor begitu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan hal itu, bagaimana membedakan begitu ya kedua jenis tanaman itu, kemudian bagaimana cara perawatannya terutama untuk tanaman indoor. Monggo silahkan bisa dimulai Pak Greg dulu. Ya. Yang jelas kemudian itu tidak ada di sini tanaman yang indoor katakan sampai periode yang lama sekali kecuali di sini kebutuhan pencahayaannya itu kemudian itu cukup. Dan berarti yang relatif ini kan yang paling penting sebenarnya sumber cahaya, dan kemudian kalau misalnya air kita bisa berikan melalui katakan penyiraman reguler, tapi kalau pencahayaan itu kan salah satu hal yang penting. Jadi sewaktu-waktu perlu kita keluarkan dulu, maksudnya ke paparan sinar yang cukup, jadi itu dikeluarkan dulu, atau kalau perlu diganti dengan kemudian di sini tanaman baru, jadi yang lama yang sudah ada di maksudnya ruangan yang menghias, yang maksudnya dipakai sebagai tempat yang akan dihias, itu kemudian itu kita keluarkan diganti dengan yang baru. Dan kemudian itu periode penggantian ini kan jadi maksudnya ada yang bisa bertahan sampai 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, ada yang mungkin lebih dari itu seperti misalnya jenis-jenis palem regu, lapis itu mungkin itu salah satu tanaman indoor yang paling tahan. Sejauh diketahui dia bisa juga relatif di sini bisa ditempatkan juga di ruangan yang relatif itu ada AC-nya malah dan masih bisa hidup begitu. Nah ini jadi kemudian itu kita cuma bisa tahu itu melalui pengalaman lah. Jadi orang-orang yang punya di sini katakan usaha persewaan tanaman untuk kantor-kantor, mereka umumnya lebih memiliki kemudian di sini informasi yang banyak mengenai hal ini. Nah, tapi tadi sebelum saya di sini katakan loncat ke yang lain, nah maksudnya ada kita kembali ke sistem hubungan. Pada anthurium sistemnya lain.
di situ memang dia photogynous, tapi kita mesti tahu bahwa pada Anthurium itu setiap bunga itu terdiri dari elemen jantan, elemen betina, dan elemen jantan. Jadi pada dasarnya individual di sini flowers pada Anthurium itu beda ininya, maksudnya tuh strukturnya dengan kemudian yang ada di Dieffenbachia, di Aglonema, atau kemudian itu di Caladium. Karena pada Anthurium boleh katakan tuh bunganya itu pada dasarnya terutama yang bagian kemudian itu spadix atau misalnya tangkai pembungaan ke bawah itu biasanya tuh hepaprodit. Dalam arti jadi sesudah bunganya kemudian itu keluar dan itu ditandai dengan adanya titik-titik nektar yang kemudian itu di sini didatangi atau dikonsumsi oleh kemudian itu jenis-jenis, biasanya bisa juga Drosophila, bisa juga di sini jenis-jenis Dacus, lalat buah. Itu kemudian itu kan jadi katakan proses yang kemudian itu nanti bisa mendatangkan penyerbukan kalau sebetulnya serangga-serangga ini sudah datang dari katakan bunga-bunga yang sudah mengalami fase di sini polen keluar. Nah, sesudah kemudian itu jadi di sini bunga betina ini mengering karena proses penyerbukan atau juga nektar yang sudah dijilat oleh jenis-jenis lalat ini. Nah, kemudian barulah kemudian itu muncul jadi itu polen. Dan itu bisa kita lihat bisa dari di sini banyaknya serbuk-serbuk polen yang kemudian itu warnanya kekuningan atau oranye. Dan ini biasanya itu terjadi sesudah proses tadi bunga betina mengering. Nah, jadi ini ada perbedaan besar nih. Jadi yang satu itu pada dasarnya bunganya itu bunga di sini uniseksual, ya. Tapi pada kemudian itu di sini Anthurium dan kemudian itu juga yang kemudian itu memiliki justru reproduksi sistem yang sama dengan Anthurium itu sifatnya jadi hemaprodit. Jadi itu saya kira penjelasan. Ini ada pertanyaan lanjutannya terkait dengan polen. Apakah polen itu bisa disimpan dalam waktu yang lama? Kalau bisa, bagaimana caranya? Pak Greg mungkin bisa diberi penjelasan. Pak Aziz juga mungkin. Monggo silakan. Nah, pada kemudian itu di sini aroid dan kemudian itu juga mungkin juga pada Calathea. Jadi pada tanaman-tanaman yang pada dasarnya itu penyerbukannya di sini oleh kemudian itu di sini Diptera, bukan Diptera maksudnya jadi oleh jenis lalat, itu viabilitas polen kelihatannya sejauh pengamatan saya itu boleh katakan sangat pendek. Jadi lain dengan kemudian itu tipe-tipe polen yang kemudian di sini diserbuki oleh bentuk angin, ya seperti misalnya di jenis-jenis palem, ya juga misalnya juga selain oleh angin kemudian itu oleh jenis-jenis weevil atau kemudian di sini kumbang, ya seperti misalnya di salak dan sebagainya. Itu jadi ada tipe-tipe memang polen yang kalau kita keringkan, jadi kadar airnya diturunkan dan kemudian itu kita simpan di sini di suhu yang rendah, maksudnya dalam kemudian kondisi di sini maksudnya tertutup, jadi maksudnya tidak sampai terpapar ke udara luar, itu ada yang bisa sampai berbulan-bulan. Malah pada ini polen-polen itu ada yang bisa sampai 1 tahun. Ada sawit misalnya jelas kemudian itu bisa disimpan sampai sekitar 6 bulanan. Nah, jadi di sini tanpa kemudian itu boleh katakan penurunan viabilitas yang berarti. Tapi kalau pada aroid sejauh saya ketahui, terutama pada tipe-tipe aglonema, lain mungkin pada tipe Anthurium. Pada Anthurium mungkin bisa disimpan lebih lama lagi. Tapi umumnya kalau kemudian itu yang kemudian itu kita alami di Bogor, serbuk itu sudah habis terpakai pada saat kemudian itu di sini katakan tersedia. Karena apa? Satu memang kita pakai untuk menghilangkan aneka ragam kemudian itu aglonema yang ada, dan kemudian itu kita juga di sini maksudnya apa? Kalau bisa usahakan memang semaksimal mungkin kita pakai kemudian untuk menyerbuki apa-apa yang ada di maksudnya di kebun kita. Karena kemudian itu apa? Tadi mudah sekali katakan serbuk aglonema ini kena serangan jamur. Jadi begini, kalau kemudian serbuk aglonema rotundum, misalnya Comutatum tricolor, bisa juga rotundum, keluar misalnya katakan pagi di jam 8, kemudian kita terlambat pemanen, apalagi kalau kondisi sedang lembab misalnya, itu jam 10 kita sudah bisa lihat ada lapisan miselium tipis. Jadi serbuk yang tadinya mudah kita kumpulkan dengan kuas, itu sudah katakan seperti kena jaring laba-laba.
Dan tentu dalam kondisi seperti itu bisa kita asumsikan di sini banyak polen yang rusak karena sudah katakan terinfeksi jamur. Jadi memang kalau bisa kita upayakan pada saat itu polen keluar itu kondisinya kita harus pisahkan. Kita jangan sampai terpapar ke di sini kelembaban yang tinggi. Sebab kalau sampai terpapar kelembaban tinggi tadi konsekuensi dia bisa kena serangan jamur. Lain dengan kemudian itu justru dengan kemudian itu tipe-tipe saya kira tanaman yang berbeda. Jadi kita mesti di sini tentu lain tanaman bisa saja di sini sistemnya lain-lain. Dan karena itu apa kita perlu di sini kemudian itu memahami secara katakan intens, secara katakan dekat tanaman yang akan kita tangani ini. Seperti kita mesti tahu juga kan ada istilah-istilah dalam arti dalam evolusi itu koevolusi. Jadi manusia juga berevolusi dengan kemudian itu di sini tanaman-tanaman yang katakan di sini merupakan bagian penting dari kehidupan dia. Nah, dalam proses interaksi inilah akhirnya kemudian itu muncul kemudian di sini katakan kebaruan-kebaruan. Ini yang kemudian mesti kita perlu kemudian juga katakan pahami prosesnya. Baik, terima kasih Pak Greg. Pak Aziz, ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya pikir cukup, Bu. Oke, baik. Saya lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Ini terkait dengan tanaman hias variegata, gitu ya. Bagaimana cara membuatnya secara alamiah, gitu ya. Kemudian andai kata, gitu ya, ada tanaman variegata yang itu diberi sebuah perlakuan, gitu ya, misalnya, begitu. Apakah tanaman variegata yang itu diberi perlakuan itu bisa digunakan sebagai indukan, gitu ya. Kemudian artinya apakah nanti keturunannya begitu, apakah bisa mewarisi sifat variegatanya, dan bagaimana cara untuk memelihara tanaman ini agar dari pertumbuhannya tetap menjadi variegata. Silakan dari Pak Aziz, silakan. Pak Aziz dulu saya kira. Ya, Pak Aziz. Monggo. Kalau dari secara ilmiahnya, secara saintifik, variegata itu terjadi suatu perubahan. Jadi gini, ada yang dia variegatanya itu memang permanen. Jadi memang sampai bertahun-tahun katakanlah itu dia variegatanya tidak akan berubah, tetap variegata. Berarti itu dia adalah memang secara genetik dia variegata. Tetapi ada yang karena tadi saya katakan kimera, dia hanya sifatnya adalah sementara. Setelah nanti sembuh, katakanlah ya kalau itu seperti orang sakit, atau nanti keturunan yang baru, itu nanti tidak variegata. Itu adalah yang sifatnya tadi saya sebut sebagai kimera. Nah, untuk membuat dia variegata itu, kalau secara alami tadi, ya memang karena ada mutasi secara alam. Tapi kalau secara buatan, saya selama ini kok belum tahu, mungkin Pak Krem mungkin sudah punya pengalaman membuat tanaman menjadi variegata. Yang saya ketahui, dalam arti orang dan itu ada banyak informasi, oh pakai ini, pakai itu bisa nanti tanamannya variegata. Setahu saya dulu pernah waktu Pak Robi almarhum dari Robi Jayanata, almarhum dari Robi NPS Nursery, kemudian itu dapat kemudian itu di sini kiriman tanaman Dasyena di sini tricolor yang dari kena marginata varietas tricolor yang dari Belanda, dan itu kemudian itu pucuknya tuh kelihatan bagus, warnanya kemudian di sini katakan jambon atau pink, dan kemudian itu sesudah katakan berapa bulan yang pink ini kemudian itu jadi berubah lagi jadi hijau. Nah, jadi rupanya memang ada kemudian di sini bahan kimia, mungkin itu tipe-tipe herbisida bisa juga yang tentu saja dikatakan harganya murah sehingga bisa diaplikasi kemudian itu secara di sini katakan lebih kemudian itu di sini banyak, kemudian itu maksudnya percobaan-percobaannya sehingga mereka bisa menentukan dosis yang tidak letal, tapi tanamannya kemudian itu di sini berubah dari penampilan dari yang normal menjadi abnormal, tapi tetap cantik. Abnormal dalam artian kemudian itu di sini warna yang berbeda. Nah, tapi juga memang kemudian itu melalui program kultur jaringan, penambahan kemudian itu atau pemakaian di sini katakan di sini komponen-komponen untuk membuat kemudian tanaman itu bisa kemudian itu jadi banyak, itu bisa menimbulkan kemudian adanya perubahan di sini tentunya katakan penampilan, sehingga
Ini yang setahu saya. Yang namanya Philodendron Billietiae, yang kemudian di sini diperbanyak di Thailand melalui kultur jaringan, satu saat bermutasi. Dan mutasi itu pernah kemudian itu kan keluar, dan kemudian itu kan jadi boleh katakan mutasi yang muncul, kemudian itu akhirnya kemudian itu dibesarkan, diaklimatisasi di planetnya, kemudian itu tumbuh dan diborong oleh orang Indonesia. Waktu itu yang namanya Pak Andi. Dan Pak Andi itu merasa, wih, dia untung besar karena dia borong kan semua jadi katakan itu jadi milik dia. Di sini dia jual, kemudian waktu saya tanya berapa sampai itu totalitas dia dapatkan uangnya. Dia bisa dapat sebenarnya sekitar 200 juta dari totalitas tanaman-tanaman yang kita jual. Kita sendiri sesudah dibesarkan yang namanya Philodendron Billietiae ini, harganya bisa yang cantik-cantik, yang istimewa, dalam arti harganya itu bisa sebanding 250 juta. Dan itu saya sendiri lihat lah, dan saya sendiri memang berkepentingan. Nah, jadi itu jadi yang jual saya pikir memang betul seperti Pak Ajis katakan. Itu segila-gilanya gila, itulah di tanaman hias. Jadi saya lihat begini, yang jual gila, tapi yang beli lebih gila lagi. Nah, jadi memang itu, jadi memang di sini apa? Tentunya karena yang gila itu kan tidak banyak. Kalau semua orang gila kan kita kacau di negeri ini. Tapi itu tadi yang gila, dan gilanya itu kan bukan gila yang kemudian itu berbahaya. Ini gila yang kemudian itu membuat kemudian itu di sini hortikultura dalam hal ini karena tanaman hias jadi bergairah. Ini yang membuat kemudian itu juga jadi, oh saya mau aglonema itu yang saya pelihara bisa membuat saya di sini melunasi utang-utang saya. Nah itu kan bagus. Dan berarti yang memberi manfaat untuk banyak orang. Nah jadi ternyata tadi kalau di sini kurang antisipasi, sahabat tadi yang namanya Pak Adi tadi dia besarkan sendiri, kemudian itu kan sehingga penampilan tuh yang indah itu betul-betul dalam katakan di sini yang paling prima lah kemudian itu. Tentu dia bisa dapatkan lebih dari 200 juta, masih sedikit lah udah. Nah, kalau menurut ukuran sekarang dalam kegilaan tadi, dalam konteks kegilaan yang menjadi. Nah, jadi kita bisa lihat di sini treatment yang terjadi di kultur jaringan ini bisa melakukan, bisa membuat, tapi tidak usah sebetulnya begitu. Kalau kita potong saja, kemudian itu katakan tanaman-tanaman yang ada ini, yang kemudian itu perbanyakannya bisa dipotong melalui satu ruas satu mata, semua mata-mata tidur yang mengalami kemungkinan mutasi jadi genetik, tapi kemudian itu mata-mata itu karena memang letaknya di mata yang tidur, jadi mutasinya tidak muncul. Tapi melalui kemudian itu program orang yang aktif kemudian di sini merajang tanamannya, itu akan memungkinkan munculnya katakan mutan yang terjadi katakan secara ini jaringan yang kemudian itu tadi karena jaringan tadi tidak tumbuh karena tidur, jadi sekarang sudah mulai proses pemotongan satu mata satu ruas itu jadi dipaksa untuk keluar, dan kita bisa lihat itu sendiri itu terjadi. Nah jadi itulah yang kita bisa nanti manfaatkan sebetulnya. Nah kalau kami di Bogor kami manfaatkan yang sudah dewasa secara katakan di sini maksudnya tadi maksimal untuk berbunga itu, dan kemudian itu saat berbunga kita bisa gunakan sebagai indukan dalam program silangan. Jadi kita mesti paham bahwa kalau kita akan menyilang tanaman yang memiliki di sini kimera seperti itu, yang harus kita lakukan adalah yang kimera ini bukan sebagai penjantan. Kalau kita gunakan sebagai penjantan, hasilnya sebuah turunannya itu akan hijau saja. Tapi karena kemudian sifatnya ini dia kemudian itu dalam sitoplasma ininya karakternya ini yang mungkin katakan bukan kemudian di dalam kemudian di sini inti sel. Jadi kita kalau mau gunakan kita gunakan itu sebagai betina. Jadi yang varigata ini kita gunakan sebagai tanaman betina, dan kita jangan pernah mimpi kalau nanti bunga yang keluar dari daun yang kebetulan hijau itu, yang kebetulan hijau dari varigata itu kan bisa saja muncul daun hijau, dan kemudian itu bunga yang keluar itu hijau, kita jangan pernah mimpi nanti akan dapatkan varigata. Jadi yang varigata itu cuma mungkin keluar kalau bunganya juga di sini memiliki di sini karakter yang juga kimera, dalam arti dari seluruhan kita sudah bisa lihat, atau dari tangkai hubungan kita bisa lihat ada di sini perbedaan warna di situ, ada sifat varigata yang muncul di situ.
Nah, itu kalau kita pakai sebagai betina dalam proses persilangan, ya dengan kemudian itu di sini jantan yang normal, ada kemungkinan berapa persen dari kemudian itu di sini anakannya akan muncul varigata. Dengan tentu berbagai proporsi, ada yang kemudian itu di sini katakan kuning semua atau albino semua, tapi juga ada yang kemudian itu di sini memiliki albino dan yang berprofil dalam proporsi yang kemudian itu memadai sehingga tanaman itu akhirnya bisa tumbuh dan besar. Dan karena memang di sini persentasenya rendah, tidak heran kemudian itu juga harganya juga jadi menggila lah. Namanya kemudian itu tadi kelainan dan tanaman tetap bentuknya bagus, cuma coraknya berbeda, dan karena jarang apa yang langka itu biasanya kemudian itu diminati orang. Dan itu yang terjadi, dan itu yang memang jadi kita mesti pahami bahwa yang varigata itu cuma bisa digunakan sebagai yang betina. Ya, saya kira itu juga bisa dilihat di tulisan-tulisan yang ada. Kalau tidak perlu itu di Profesor Dings dari Birmingham, dia juga kemudian itu kalau tidak keliru dia bikin tulisan menyangkut kemudian itu penurunan sifat varigata pada tanaman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Greg, luar biasa ini penjelasannya sangat komprehensif. Baik, pertanyaan berikutnya ini terkait dengan kesesuaian tempat tumbuh gitu ya untuk tanaman aglonema gitu ya. Apakah ada pengalaman begitu bahwa peserta di sini menanam aglonema, beliau bertempat tinggal di tempat dataran yang tinggi, tetapi susah sekali untuk tumbuh. Jenis apakah, jenis aglonema apa yang sesuai untuk di dataran tinggi? Kemudian ada pertanyaan yang lain terkait dengan apakah tanaman hias ini, tanaman aglonema bisa dikembangkan dengan cara hidroponik atau dengan media agar. Kemudian apakah jenis tanaman ini tahan gitu ya terhadap penyakit pada hasil pemuliaan gitu ya untuk tanaman pemuliaan dibandingkan dengan tanaman aslinya. Silakan Pak Aziz untuk merespon jawaban. Tadi sudah saya jawab saat Japri itu, Bu. Jadi saya ulangi di sini. Kalau untuk yang ketahanan, jadi begini, tadi saya katakan kita memuliakan itu tujuannya apa dulu. Kalau memang untuk tujuannya ketahanan penyakit, ya berarti memang gennya tentang ketahanan penyakit yang harus kita masukkan. Tetapi kalau bukan itu, artinya misalnya kita cuma ingin daunnya lebih besar misalnya, ya tentang ketahanan penyakitnya bisa tidak akan berubah sama. Tetapi kalau kita merubah dari warna hijau menjadi warna ungu atau hitam, itu kemungkinan bisa lebih tahan penyakitnya. Wah, padahal aku pengennya cuma warna, tapi dia tidak berpikir untuk ketahanan penyakit. Tapi memilih warna dari hijau menjadi ungu atau menjadi hitam. Itu biasanya berkaitan dengan ketahanan penyakitnya lebih tahan daripada aslinya. Karena warna ungu ataupun hitam itu mengandung antosianin yang dia notabene itu adalah salah satu mekanisme untuk ketahanan terhadap penyakit. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk misalnya aglonema mau dikultur jaringan kan bisa enggak? Bisa. Pada dasarnya bisa. Nah, hanya saja di sini kita akan mencari apa itu namanya komposisi media yang paling bagus atau tidak. Hanya saja seperti aglonema itu kan sebenarnya dengan cara di-split saja juga sudah yang gampang ya. Kita cari yang gampang dan sederhana aja deh. Paling penak itu kan di-split aja kan sudah bisa. Asarannya yang paling kejam lagi dirajang kecil-kecil gitu. Itu aja masih bisa tumbuh gitu ya. Kalau memang di situ ada apa mata apa untuk titik tumbuhnya itu masih bisa. Jadi kalau saya menyarankan ya lebih baik untuk bisa kalau untuk aglonema biasa nih ya mungkin hanya untuk di apa nggak usah pakai kultur jaringan. Tapi mungkin kalau ada sekarang kan yang sedang dikejar orang itu apa itu yang dari Kalimantan tuh banyak sekali jenis-jenis keladi yang memang eksotik dan spesifik sekali hanya dari Kalimantan dan jumlahnya masih sangat sedikit, itu mungkin kita bisa apa itu dengan menggunakan kultur jaringan. Dalam hal ini kita perbandingkan antara nilai ekonomi dengan biaya untuk memproduksi. Kalau misalnya
dari aglonema itu harganya cuma 150.000, padahal untuk bikin apa itu jenenge kultur jaringan itu kita harus bikin lab dan gini nanti jutaan kan mungkin tidak proporsional. Jadi hitung-hitungannya ya kita perhatikan nilai ekonomis dari tanaman itu sendiri. Kecuali kalau yang satu daun itu harganya puluhan juta, mungkin kita bisa deh memperbanyak secara kultur jaringan. Bisa kalau dengan kultur jaringan. Oke, baik. Kalau aglonema yang bisa ditanam di dataran tinggi, apa ini Pak Aziz? Mungkin saya pikir semuanya bisa, cuma artinya gini, bukan dengan suhu ya, yang penting kan suhu. Kalau memang suhunya dingin sekali, ya mungkin mengkeret ya, mengkeret dalam arti kedinginan daunnya. Tapi di Jepang pun ada orang punya aglonema di sana, bahkan puring yang tanaman tanaman tahan panas di Jepang pun tumbuh loh, dalam arti bisa tumbuh dengan baik. Jadi sebetulnya selama kita merawatnya dengan baik itu ya bisa kok semuanya. Apalagi di Bogor kan juga termasuk sudah dingin ya, dibandingkan di Jogja. Baik, terima kasih Pak Aziz. Luar biasa, ini waktu sudah terus berjalan. Pertanyaan terakhir untuk Pak Greg ini. Pak Greg, ada pertanyaan ini dari Mas Sony. Apakah ada tips dari Pak Greg untuk tetap selalu bugar, untuk tetap berkarya di usia yang sudah senior ini? Belum lama ini ulang tahun ya Pak Greg ya, 19 Februari. Luar biasa. Apa nih tipsnya? Kemudian apa motivasi dari Pak Greg untuk setia menekuni pemuliaan tanaman selama beberapa puluh tahun terakhir hingga saat ini? Kalau tidak salah Pak Greg mulai tahun 80 ya Pak Greg ya, 1980 ini mulai ini. Monggo Pak Greg ditanya ini sebagai closing-nya. Yang penting tentu kita harus menjaga di sini kan kondisi badan kita. Dalam arti kita relatif harus tahu diri. Dan kita juga mesti paham bahwa manusia ini pada dasarnya primata. Apapun yang kita katakan bahwa kita ini makhluk mulia dan sebagainya itu kan kemudian itu di sini apa yang disuarakan. Tapi kan kita secara faktual mesti mengerti bahwa kita ini primata yang omnivora. Jadi layaknya primata yang omnivora, jadi kita makan seketemunya. Jadi jangan kemudian itu di sini karena kemudian itu di sini katakan kita cuma mau makan makanan favorit kita. Jadi kita di sini sampai rela menanggung kelaparan, sehingga akhirnya di sini jadi perut kita malah jadi di sini rusak karena kita tadi terlalu banyak asam lambung yang kemudian di sini katakan justru menggerogoti dinding dari perut kita. Nah itu jangan sampai terjadi. Jadi pada dasarnya makan tuh seketemunya itu dalam artian begini, kita makan jadi tentunya kemudian itu semuanya harus secara terukur. Jadi apa yang ada di meja boleh saja kita makan. Tapi kalau itu kira-kiranya bisa membuat kita nih tadi katakan lebih ngantuk atau kita makannya dikit saja. Racun pun selama dimakan di bawah dosis tidak akan bisa bikin kita mati. Dan kita tahu sendiri yang namanya obat kalau kita kemudian ingin cepat sembuh kita makan sampai overdosis itu malah jadi racun yang membuat kita juga jadi cepat mati. Jadi pada dasarnya kita semua harus di sini pakailah akal kita. Kita ini kan manusia yang berakal. Jadi karena kita manusia yang berakal, kita harus tahu apa yang dilakukan itu semuanya serba terukur. Dan kita mesti tahu juga bahwa kita ini produk dari evolusi yang katakan ribuan tahun atau ratusan ribu tahun dan malah jutaan tahun yang kemudian itu keluarnya dari benua Afrika. Dan kemudian itu jadi pertanian baru kita kenalkan secara katakan yang ada sekarang itu baru belasan ribu, baru kurang lebih diperkirakan sekitar 10 sampai 12 ribuan tahun yang lalu, tergantung juga di mana di sini pertaniannya itu berkembang, tergantung dari daerah-daerah yang kemudian di sini katakan peradabannya jauh lebih maju. Dan sebelum itu kita mesti tahu sendiri bahwa kita kan makan itu berdasarkan apa yang kita ketemukan atau yang kita buru. Jadi itu ada proses hunting and gathering yang begitu lama. Seperti juga yang kita saksikan sendiri di pedalaman Amazon, di pedalaman Afrika, dan di pedalaman dari Papua sendiri, masih ada suku-suku terasing yang tidak mengenal peradaban seperti yang kita kenal sekarang. Dalam arti, jadi mereka masih hidup dalam kondisi hunting and gathering.
Dan kita lihat sendiri banyak yang mati tentu karena terpapar penyakit, gigitan ular, gigitan serangga yang kemudian itu katakan terjadi karena memang daerah mereka masih boleh katakan liar. Tapi kita mesti tahu bahwa itu yang membuat mereka tuh kemudian itu juga tetap sehat. Ini saya alami sendiri. Saya selalu praktekkan. Kita coba apa yang kemudian itu bisa kemudian kita terapkan ke dalam diri kita. Saya sendiri kalau kemudian di sini mata kemudian itu kelihatan katakan buram karena kemudian habis naik motor. Saya selalu pakai air ludah saya untuk bersihkan. Terus terang aja. Karena kita ini kan sama seperti kucing yang sakit, kemudian itu dijilati oleh ibunya, sebentar lagi kemudian itu justru matanya jadi bagus. Sementara kemudian itu kucing-kucing yang tidak dijilati oleh ibunya, belekan terus dan akhirnya malah kemudian itu sampai mati karena dia mungkin jadi buta. Nah, jadi kita mesti juga lihat kemungkinan. Seperti misalnya Bapak Ibu tahu sendiri mungkin yang namanya athlete's foot. Athlete's foot itu kan kalau orang sudah bilang jangan. Kemudian itu gatal-gatal di salah kaki karena kemudian di sini ada jamur trichofiton atau sebangsanya yang kemudian itu hidup di bagian yang kemudian di sini terjepit itu. Maksudnya bagian yang kemudian di sini jari kita yang kemudian itu terlalu berdekatan sama jari. Itu kalau kita pakai air ludah kita itu bisa gatalnya juga jauh berkurang. Nah kemudian juga kalau kita kemudian mengalami di sini pegal leher, ibu saya selalu berikan apa? Pakai air ludah basi, maksudnya air ludah kita yang masih kita baru bangun tidur kita langsung itu dalam tempo jam paling lama setengah hari sudah kemudian itu juga sakitnya hilang. Nah ini juga jadi hal yang kemudian kita katakan murah meriah. Saya sendiri kalau gatal-gatal di kepala karena robek, maaf saja saya pakai air ludah saya sendiri, saya gosokkan di sini. Nah ini yang kemudian itu tentulah kita kan sendirian di hutan, apa masalah karena air ludah kita taruh di kepala kita sendiri. Oh kita bukan berhadapan dengan orang-orang yang kemudian di sini pergi ke pesta dan sebagainya. Nah, jadi kita mesti tahu bagaimana kita di sini bisa membuat diri kita ini tetap kemudian di sini juga maksudnya prima dan kita kemudian di sini juga gunakan apa yang ada di sekitar kita untuk membuat kita ini lebih tahu dan mengerti kemana kita kemudian itu mesti katakan bergerak. Dan kemudian itu saya terus terang aja gunakan falsafah Jawa. Falsafah Jawa yang namanya kemudian itu di sini manunggaling kaulan gusti dan diaktualisasi dalam di sini konsep mamayu hayuning buana itu konsep yang luar biasa. Karena itu jadi kita di sini untuk mempercantik kemudian itu di sini alam yang sudah cantik ini kan kita juga perlu kemudian bagaimana kita membawa diri. Dan nanti menempatkan diri kita sehingga kemudian di sini keharmonisan hidup itu bisa tetap terjaga. Sehingga kemudian itu kalau saya sendiri bagi saya ini babak 1 dan saya kemudian itu tidak pernah mau tertarik untuk pergi ke babak 2, babak 3 kehidupan. Yang penting kata saya dalam babak 1 jangan sampai babak belur. Itu saja. Babak belur itu bagaimana? Jangan sampai kita di sini terlibat pertikaian yang sebetulnya kita mesti hindarkan. Dalam arti kita di sini menyebar kemudian itu benih-benih yang di sini bisa membuat bumi tambah baik dan nanti keharmonisan kemudian itu di sini relasi kita dengan banyak orang bisa terjaga. Saya kira itu dengan begitu kemudian itu konsep kejawen ini bisa kita betul-betul terapkan dan itu bukan konsep sembarangan. Konsep kejawen itu konsep sakral yang sudah merupakan kristalisasi dari pemikiran orang Jawa di zaman dulu. Itu saja kalau itu pemahaman saya, maaf saja. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih Pak Greg, luar biasa. Apa yang sudah disampaikan pengalaman-pengalamannya. Baik, terakhir ini closing statement dari Pak Aziz dan Pak Greg. Bagaimana harapan terhadap komunitas Kagama Aroid? Monggo, silakan Pak Aziz. Saya senang sekali kalau ada komunitas yang memang menyukai katakanlah Aroid, karena Aroid itu juga banyak turunannya, artinya mulai dari aglonema, keladi, anturium, dan sebagainya itu secara global bagus. Kemudian akan lebih bagus lagi kalau kita memang fokus pada salah satu, kalau aglonema saja, jadi akan sukses seperti Pak Greg. Pak Greg aglonema saja, beliau tidak mikiri keladi. Nah, keladi itu juga sekarang prospektif loh, banyak sekali. Jadi monggo siapa yang mau menjadi grade kedua di bidang keladi gitu ya, atau nanti ada grade ketiga di bidang anturium dan kita nanti masih tetap dalam satu family Aroid. Ya, jadi fokus itu adalah salah satu yang utama
silakan kita jangan ikut-ikutan ya. Pada saat ini saya keladi, tapi begitu melihat aglonema kok harganya lebih mahal ya, terus saya ikut-ikutan aglonema, itu malah nanti tidak fokus. Saya bisa kok menciptakan keladi yang nanti harganya juga sama dengan aglonema. Nah, harusnya itu yang menjadi motivasi kita. Ya, tetap fokus pada pilihan kita, tetap konsisten, kita tetap bisa membuat sesuatu yang baru dan tetap menyebar kebaikan. Gitu. Baik, terima kasih Pak Aziz. Sebagai informasi, kita Kagama ini punya komunitas Kagama Aroid, ini ada grup Facebooknya Pak Aziz. Kalau Pak Aziz juga bermain Facebook, mungkin bisa bergabung juga ini Pak Aziz untuk memeriahkan. Baik, baik Pak Greg, silahkan closing statement-nya untuk harapannya terhadap komunitas Kagama Aroid Pak Greg. Monggo silahkan. Aroid itu kelompok yang luar biasa. Kita jangan lupa bahwa yang kita sebut keladi itu, talas itu kan ada macam-macam. Ada keladi yang dari kolokasia, ada keladi yang dari satosoma yang merupakan di sini tanaman eksotik yang ditanam kemari. Dan kita kenal dengan nama timpul. Dan kemudian itu di sini balitung kalau kata orang Sunda. Dan jangan lupa bahwa keladi yang kemudian disebut talas kita sehari-hari itu di beberapa tempat di Indonesia itu merupakan makanan utama. Di Mentawai, di bagian kemudian itu beberapa tempat di Irian, itu luar biasa sebagai sumber karbohidrat yang mengenyangkan dan sebagai sumber energi untuk kemudian melakukan kegiatan sehari-hari di samping kemudian itu di jalan. Nah, itu satu. Kemudian itu lain lagi ada yang namanya porang, yang kemudian itu dimanfaatkan untuk kepentingan industri, untuk kepentingan di sini makanan-makanan untuk melangsingkan tubuh. Dan kita juga jangan lupa bahwa yang namanya kemudian itu di sini Amorphophilus titanum itu justru kandungan glukomananya paling tinggi. Waktu yang lampau itu jenis kawan saya Musashino almarhum mengatakan sampai bertruk-truk ini maksudnya Amorphophilus titanum diambil dari hutan Sumatera untuk dibikin keripik dan ekspor ke Jepang. Karena kandungan glukomananya yang tinggi. Dan kemudian itu juga perlu diketahui bahwa titanum yang dari hutan-hutan besar itu umumnya tidak gatal, tapi titanum yang tumbuh di batu karang itu gatal. Nah, jadi kita di sini bisa mengadakan seleksi, siapa tahu nanti ada titanum yang kemudian itu kita bisa gunakan, budidayakan, layaknya kemudian itu porang, dan kemudian itu dalam pemrosesannya tidak membuat tangan kita jadi gatal. Jadi peluang untuk mengembangkan luar biasa. Terima kasih Pak Greg. Demi masa ini waktu terus berjalan. Baik, terima kasih. Rasanya ingin masih berlama-lama kita berbincang-bincang ini, tetapi apa daya karena terbatas waktunya. Terima kasih Pak Aziz, Pak Greg yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya yang luar biasa. Tentunya ini akan sangat bermanfaat, menginspirasi gitu ya dalam hal kemuliaan dan menangkap peluang yang ada untuk pengembangan tanaman hias Aroid ini. Ibu Bapak, Mbak dan Mas peserta webinar Kagama Aroid Talk 3, terima kasih atas kebersamaannya. Apabila peserta webinar tertinggal gitu ya bisa menyimak dalam YouTube Kagama Channel. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dan ada hal-hal yang mungkin kurang-kurang gitu ya dari apa yang telah kami selenggarakan. Terima kasih kepada tim panitia luar biasa di penyelenggaraannya, Mas Komo, Mbak Rida, Mbak Eka, dan Mas Bayu, Mas Soni, matur nuwun. Semoga kita tetap semangat, tetap bahagia untuk selalu tetap sehat. Terima kasih. Ruang saya kembalikan kepada Mbak Eka. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.